Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang nonton apakah hari ini sehat? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan sakit-sakit dan sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini saya Devia Dwi Cayani, NIM 21 11 05 00208 dari TLM kelas 6A akan menjelaskan atau memperkenalkan salah satu virus ini yang jarang didengar. Tapi tahu nggak sih virus yang akan saya jelaskan? Nah, di sini virus yang saya jelaskan bernama virus Southampton. Saya perkenalkan virus ini dari morfologi dan strukturnya dulu ya. Nah, morfologi dan strukturnya ini bentuknya tuh kecil dan berstruktur bulat, dibuat dari serangkaian amplikon PCR. Nah, genom RNA ini beruntai tunggal dan sensenya positif, berukuran 7,4 sampai 8,3 kb, berdiameter 27 sampai 40 mm. Tidak diselimuti dengan simetri ikosahedral. Kapsid terdiri dari 90 dimer protein struktural utama dan dicirikan oleh kapsid dengan 32 cekungan berbentuk cangkir yang berbeda. Nah, biasanya juga umumnya stabil di lingkungan enterik dalam asam. Secara morfologi serupa terdapat identifikasi dalam banyak wabah gastroenteritis non-bakteri di seluruh dunia karena tidak adanya sistem klasifikasi yang disepakati. Virus-virus ini saat ini dirujuk berdasarkan lokasi geografis di mana mereka pertama kali diisolasi. Sampai saat ini, status taksonomi yang tepat dari virus ini masih belum pasti dan hanya sedikit yang diketahui tentang biologi molekulernya. Namun, publikasi terbaru mengenai urutan genom dan organisasi 3SRSV atau yang disebut Small Round Structure Virus. Nah, yang lainnya tuh Norwalk virus, virus Southampton, dan virus Lonsdale telah memasuki virus-virus ini ke dalam keluarga Caliciviridae. Selanjutnya, klasifikasi dari virus Southampton. Virus ini juga mirip dengan norovirus, yang dimana masih terdapat satu famili dengan Caliciviridae. Virus lainnya tuh seperti virus Norwalk, virus perisai gurun, virus Hawaii, virus Lonsdale, virus Meksiko, virus Snow Mountain. Dan salah satunya juga ini virus Southampton. Virus ini ya termasuk virus epidemi dan masuk dalam ke golongan genogrup 1. Selanjutnya, penyakit yang ditimbulkan menyebabkan infeksi pada spesies tersebut, seperti penyakit gastroenteritis pada manusia, meskipun tidak berhubungan dengan influenza. Di Amerika Serikat dan Inggris, penyakit ini terkadang disebut flu perut dan biasanya terjangkit pada usus halus. Gejala yang bisa dialami oleh penderita biasanya diare berair, demam, kram perut, serta nyeri kepala dan otot, serta mual dan muntah. Terjadi suatu keadaan di mana feses hasil dari buang air besar, defekasi, yang berkonsistensi cair maupun setengah cair dan kandungan air lebih banyak daripada feses umumnya. Terus disertai dengan mual, muntah, dan frekuensi dari buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari. Bagian sumber penularannya bisa ditular melalui fekal, oral, dan kontak langsung. Dari kontak langsung, makanan, minuman, benda yang terkontaminasi virus melalui kontak dengan orang yang terinfeksi atau dengan menelan makanan atau air yang terkontaminasi. Jika kekebalan tubuh kuat, penderita akan sembuh tanpa komplikasi. Tetapi untuk bayi, orang dewasa,
dan yang lebih tua, orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang dikompromikan bisa dapat mematikan. Diagnosa laboratoriumnya bisa dilakukan dengan analisis sequence dan analisis filogenik terlebih dahulu yang dilakukan oleh para ahli bioinformatika, sehingga untuk memastikan bahwa penderita tersebut dinyatakan dari penyebab virus Southampton atau bukan, sehingga dapat mengenali dari beberapa virus tersebut, seperti yang dikatakan pada klasifikasi bahwa virus ini sulit dibedakan. Terus dilanjutkan dengan diagnostik molekuler, mendeteksi dan mengukur keberadaan materi genetik atau protein yang terkait dengan kondisi kesehatan atau penyakit tertentu, membantu mengungkapkan mekanisme yang mendasari penyakit dan menekan dokter untuk menyesuaikan perawatan pada tingkat individu. Metode diagnostik molekuler dapat mendeteksi penanda yang sensitif. Sebagai contohnya, karena asam nukleat sel bebas ada dalam plasma manusia, cukup dengan sampel darah sudah cukup untuk mengambil sampel informasi genetik dari seperti tumor, transplantasi, atau janin yang belum lahir. Sebagian besar tetapi tidak semua metode diagnostik molekuler berdasarkan deteksi asam nukleat yang menggunakan PCR, polymerase chain reaction. Usai sudah yang saya dapat jelaskan, dan jika ingin memperlihatkan lebih jelas lagi untuk referensi yang saya gunakan, bisa dilihat dari gambar atau dari deskripsi di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.